بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kecuali mereka yang telah bertobat kemudian mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Dan sungguh orang-orang kafir itu kalau mati dalam keadaan kafir, mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Ayat ini masih melanjutkan ayat sebelumnya tentang dosa orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang-orang yang tahu mereka berada di atas kebenaran tapi tidak mau menyampaikan kebenaran itu, bahkan cenderung menyembunyikannya. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan hakikat kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sembunyikan padahal mereka tahu dia seorang nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang yang menyembunyikan itu. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia. Tetapi kalau mereka bertobat kepada Allah azza wa jalla, mengadakan perbaikan dan menjelaskan hakikat yang tersembunyi dari al-haq, kebenaran itu, maka mereka akan diterima tobatnya, dan Allah katakan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Baik, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Kita tahu bahwa tobat itu kan ada rukun-rukunnya yang disebut dengan taubatan nasuha. Nasuha itu artinya dari kalimat nasihat. Jadi taubat yang menasihati orang yang bertobat, maka disebut nasuha. Artinya kalau orang bertobat dan tidak menasihati orang yang bertobat itu sendiri, maka tobatnya belum nasuha. Dan sepakat para ulama mengatakan bahwa di antara syarat tobat itu ada berapa? Ada 5. Pertama, al-ikhlas. Tobat itu harus didasari dengan keikhlasan. Memang maksud tobatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang bertobat itu bukan karena Allah. Dia berhenti dari maksiat itu boleh jadi karena habis duitnya, sehingga tidak bisa lagi berzina, minum khamar, berjudi, dan yang semacamnya. Atau karena sakit. Dia berhenti maksiat itu karena sakit, sebab kalau dia tetap maksiat makin parah penyakitnya. Atau karena manusia, karena malu dan begitu seterusnya, maka itu bukan taubat.
Karena tobat itu harus didasari dengan keikhlasan. Yang kedua, al-iqla' 'anil dzambi. Betul-betul dia melepaskan seluruh dosa-dosa yang hendak dia tobati. Kalau dia bertobat dari khamar, ya jangan lagi cerita khamarnya, tengok botolnya saja dia sudah benci. Jangan lagi tempat ataupun wanita-wanita pelacurnya, tempat lokalisasinya saja dia langsung lari. Jadi betul-betul membuang segalanya. Al-iqla' 'anil dzambi. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga. Dalam taubatan nasuha ini yang paling penting. An-nadamu 'ala fi'li. Dia harus menyesali semua perbuatan yang sudah dia lakukan dari dosa. Karena ulama banyak yang mengatakan an-nadamu ruknut taubatil a'zam. Penyesalan dalam bertobat itu rukun tobat yang paling besar. Dan itu disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu bagian daripada tobat. Maka menyesal itu adalah seagung-agungnya dalam rukun tobat. Maksudnya menyesal dari perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Sebutkan maksiat apa yang pernah dilakukannya, maka menyesallah dengan maksiat yang pernah dilakukannya. Karena kalau tidak ada penyesalan, dia akan balik lagi tuh melakukan perbuatan dosa tadi. Dan yang terakhir tentunya, atau yang keempat, al-azmu ala adamir ruju' ilaihi. Adapun yang keempat adalah berazam, maksudnya niat yang sangat kuat, memang tidak mau kembali untuk melakukan dosa itu. Dan ada tambahan yang kelima tentunya, taubat itu akan diterima sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ini disebut syarat taubat. Tapi ada tambahan satu yang keenam, kalau dosanya berkaitan dengan orang, seperti mengambil hak orang lain, mengambil warisan yang bukan haknya, menggibah dan yang semacamnya, maka ada tambahan yang keenam, mengembalikan hak-haknya kepada orang. Sebab kalau tidak dikembalikan maka tidak diterima taubatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan penting tentang rukun yang paling besar dalam taubat tadi disebut an-nadam, penyesalan. Maka ulama mengatakan ada perkara-perkara yang bisa membantu seorang hamba saat bertobat itu untuk menimbulkan perkara menyesal dalam melakukan maksiat itu. Yang pertama, al-ilmu billahi ba'dal jahli bihi. Mengenal Allah setelah adanya kejahilan dengannya. Karena Allah mengatakan innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su' bi jahalatin thumma yatubuna min qarib ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya bagi seorang hamba itu adalah seorang hamba yang melakukan maksiat karena kejahilannya kemudian bertobat setelah itu. Maka merekalah orang-orang yang diterima taubatnya. Kemudian Allah mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ah. Tapi bukanlah dikatakan tobat, kata Allah, orang-orang yang melakukan sebuah kejahatan hatta idza hadara ahadahumul maut. Tapi ketika kemudian sampai nyawa di kerongkongan dia, tiba-tiba dia mengatakan inni tubtul an, sekarang aku bertobat. Ini tidak bisa karena nyawa sudah di tenggorokan. Al-Imam Al-Mujahid ketika memberikan catatan kepada ayat ini mengatakan kullu man asarabahu fahuwa jahil hatta yanzi'a an ma'siyatihi. Maksudnya orang yang diterima tobatnya oleh Allah itu karena dia melakukan dosa karena kejahilan, kemudian langsung setelah tahu langsung bertobat. Jadi kalau kita ini melakukan dosa kemudian teringat dengan dosa kemudian segera bertobat, itulah yang diterima tobatnya. Tapi kalau dia sedang melakukan maksiat, dia tahu
itu maksiat, dia tidak mau bertobat, ini Allah akan sulit mengampuni dosa dia. Makanya penting kemudian seseorang itu mengetahui tentang Allah setelah adanya kejahilan. Kemudian yang kedua, dzikrullahi ba'dal ghaflah, senantiasa mengingat Allah setelah adanya kelalaian. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian. Kalimat bersegera ini artinya kalau semata-mata kita ingat Allah dan kita sedang melakukan dosa, segera berhenti. Kemudian yang ketiga, al-khawfu min makrillah ba'dal amni minhu, takutlah dari makar Allah Azza wa Jalla setelah merasa aman dari dosa. Ketika melakukan dosa aman-aman saja, tiba-tiba teringat takut ini takut itu, kemudian dia berhenti dari dosa karena takut dari makar Allah Azza wa Jalla, maka ini juga hal-hal yang bisa membantu supaya kita menyesal dari perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, raja rahmatillahi ba'dal qunut, mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla setelah seseorang itu putus asa. Lah, 4 perkara ini kata para ulama bisa membantu seorang muslim untuk merealisasikan rukun tobat yang disebut dengan an-nadam tadi. Baik, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu amalan seseorang itu tidak akan semangat dilakukan kecuali tahu fadilah dan keutamaannya. Termasuk juga tobat. Tobat kan ibadah. Orang tidak atau malas untuk melakukan tobat kalau dia tidak mengetahui apa rahasia dan keutamaan di balik tobat itu. Pertama, bahwa taubat itu tariqun ila mahabbatillah. Taubat itu adalah jalan untuk meraih kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu berdasarkan ayat Al-Quran, innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah itu senang dan cinta dengan orang-orang yang bertobat. Jadi yang pertama, bahwa taubat itu jalan menuju kecintaan Allah. Kenapa kita perlu meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla? Karena kalau Allah sudah cinta dengan kita, hadis yang sering saya baca di sini, Allah akan panggil para malaikat. Salah satunya malaikat yang dipanggil adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, aku suka dengan si fulan. Kamu harus suka juga. Maka Jibril pun kemudian menyukai orang yang Allah sukai. Kemudian Jibril akan memanggil seluruh malaikat-malaikat Allah dimanapun mereka berada. Kemudian Jibril akan mengatakan, ya malaikatallah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah cinta dengan si fulan, maka kalian harus cinta dengan si fulan. Maka semua malaikat menanamkan kecintaan kepada orang yang Allah cintai. Maka ketika seluruh malaikat di langit menanamkan kecintaan kepada orang yang Allah cintai, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi, baik manusia, hewan atau jinnya, kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Begitu besarnya keutamaan orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Salah satunya meraih kecintaan Allah itu dengan cara bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi taubat sendiri adalah tariqun ilal jannah. Dia adalah jalan menuju sorga. Jalan yang paling mudah menuju sorga itu adalah dengan cara bertobat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila saliha faulaika yadkhulunal jannah. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga. Yang ketiga, at-taubatus sadiqatu yubaddilullahu bihal as-sayyiatil hasanat. Bahwa taubat yang benar-benar jujur itu, Allah akan ganti seluruh keburukan yang pernah kita kerjakan, diganti dengan sebuah kebaikan. Bayangkan kalau seandainya kita ini melakukan dosa, mulai dari akil balik sampai sekarang, umpamanya usianya ada yang sudah 40, 50, 60 gitu kan. Berapa banyak dosa yang kita bawa itu di hadapan Allah. Tetapi kalau kita bertobat satu kali saja, kemudian setelah itu Allah wafatkan di atas tobat kita, maka seluruh keburukan itu Allah ganti dengan sebuah kebaikan. Coba, apa tidak indah tobat ini? Makanya dahulu di zaman Nabi ada seorang kakek-kakek, usianya sudah hampir 100 tahun. Tidak ada dosa yang ditinggalkan dalam kehidupannya, mulai dosa kecil sampai dosa besar, dia lakukan semuanya.
Jadi dia datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, afi dinika taubatun. Wahai Muhammad, apakah dalam agamamu itu ada taubat orang seperti aku? Kata Rasul, kenapa? Dia mengatakan, laqad fa'altu dzamban 'aziman law wuzi'at ala ahlil ardi la ahlakathum. Karena aku sudah banyak melakukan dosa yang kalau ku bagi-bagi dosaku kepada sebuah negeri cukup menghancurkan negeri itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu bersyahadatlah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka Allah akan ganti seluruh keburukanmu dengan kebaikan. Kakek ini tidak percaya dan kurang yakin juga, dia mengatakan, apakah betul? Kata Rasul, betul. Tiba-tiba kakek ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah sudah mengganti seluruh keburukanmu dengan kebaikan. Karena taubat itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelum taubat. Sama dengan Islam juga menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, taubat itu sababun fin syirahi sadri, sebab lapangnya dada. Orang kalau diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla, lapang itu dadanya. Tapi orang yang tidak bertobat kepada Allah, sempit dadanya. Karena dosa itu menyempitkan dada, dan taubat itu melapangkan dada. Makanya banyak kok pernyataan-pernyataan para pelaku riba yang sudah bertobat itu. Masya Allah Ustaz, setelah saya meninggalkan riba, saya tenang hidup saya, walaupun ya ala kadarnya, tapi berkah, tidak ada masalah, tidak dikejar-kejar ini itu. Ya memang tobat itu bisa melapangkan dada dalam setiap hal, bukan hanya dosa riba saja, semua dosa. Ya. Kemudian yang kelima, hamalatul arsy yad'una lit-taibin. Malaikat-malaikat pemikul arsy itu mereka ikut mendoakan kepada kita yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, beriman dengannya, dan memintakan ampun, di sini syahidnya, kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang bertobat akan dipuji oleh para malaikat yang ada di atas arsy sana. Bahkan akan mendoakan kepada kita yang bertobat supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, bahwa at-taubah itu, tobat yang benar itu, akan senantiasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walau taqarrara minhu dzam, walaupun kita berulang-ulang melakukan dosa. Asal kita bertobat setiap melakukan dosa, pasti Allah terima dosa kita. Jadi hari ini kita melakukan dosa, besok tobat lagi, Allah terima. Tiba-tiba dengan hawa nafsunya terkalahkan, berbuat dosa yang sama, tobat lagi, Allah terima. Begitu seterusnya, walaupun diulang-ulang. Karena bukan syarat tobat itu harus tidak mengulang dosa. Karena manusia itu kan tidak mungkin lepas dari dosa, pasti terjerumus kepada dosa. Suatu ketika pun pasti masuk. Tidak dosa yang ia tobati, mungkin dosa yang lainnya. Tapi manusia tidak mungkin lepas dari dosa. Tetapi karena Allah itu Rahman dan Rahim, walaupun terulang-ulang dosa, dengan terulang-ulang tobat, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tentang keistimewaan tobat. Dan tobat juga salah satu bisa menurunkan hujan, ya, menghilangkan kesulitan hidup kita dengan menurunkan hujan, memperbanyak keturunan, kemudian juga bisa memperbanyak rizki dan kekayaan, berdasarkan dalam Quran surah Nuh ayat 10-12. Adapun rahasia di balik tobat itu, apa sih rahasianya? Kalau tadi kan keutamaan-keutamaannya, tentu ada rahasia-rahasia di balik tobat itu. Di antara rahasia di balik tobat itu, annaha tu'arriful abda haqiqata nafsihi. Di balik rahasia tobat itu, seorang hamba akhirnya kenal tentang siapa dirinya. Kalau orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesali seluruh dosanya, berarti hamba ini paham siapa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara rahasianya adalah an yu'arrif al-mudhnib karamallah wa sitrahu wa sa'ata hilmihi
wa annahu subhanahu law syaa la'ajalahu ala dhanbi. Di antara rahasia tobat adalah seorang pendosa akhirnya tahu bagaimana karamnya Allah, baiknya Allah kepada dia. Bagaimana Allah telah menutupi aib-aib dan dosa-dosanya di mata-mata manusia lainnya. Bagaimana luasnya kasih sayang Allah. Sebab kalau Allah mau, setiap dosa bisa saja Allah kirim adab. Setiap satu dosa bisa saja Allah kirim adab. Tapi Allah tidak mau. Atau Allah buat bau yang sangat menyengat pada setiap dosa, tapi Allah tidak akan lakukan. Karena Allah itu rahim dengan hambanya. Dan itu bentuk kebaikan. Betapa banyak dosa-dosa itu yang Allah tutupi sehingga manusia tidak tahu kan. Sebab kalau manusia tahu aib, dan kalau seandainya aib satu saja terbongkar, bisa saja dia mungkin malu seumur hidup tuh. Mungkin tidak mau hidup lagi di dunia kalau aibnya terbongkar. Dan betapa banyak orang-orang yang aibnya terbongkar berakhir dengan bunuh diri karena malunya, menanggung malunya luar biasa, akhirnya pindah negeri dan begitu seterusnya. Lah ketika semua tertutup atau ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk karamnya Allah, itu menunjukkan rahasia di balik tobat itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, an yu'amilal abdu bani jinsihi fi zallatihim wa isa'atihim bima yuhibbu an yu'amilahu Allahu bihi fi isa'atihi wa zallatihi wa dhunubihi fa innal jaza min jinsil amal. Seorang hamba ketika tahu di balik tobat itu akan bermuamalah dengan jenis masing-masing pada penyimpangan atau keburukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bermuamalah kepada hamba yang melakukan keburukan kepadanya. Artinya kalau seandainya kita ini melakukan, ada saudara kita melakukan kejahatan kepada kita, ya, dan kita tahu bahwa Allah sendiri sejahat apapun hamba ketika bertobat pasti diampuni. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang meminta maaf akan dosa yang ia lakukan kepada kita? Allah saja dosa yang paling besar apa? Syirik. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, Allah masih membuka peluang ampunannya. Sejahat apapun manusia itu, Allah masih membuka peluang. Tapi ada manusia-manusia itu yang sangat, ya wajar mungkin sangat sakit hatinya kalau disakiti orang. Itu sulit membuka maafnya kan. Sulit kadang-kadang. Ada orang yang dendam 7 turunan tuh. Ya susah sekali. Ya. Padahal kalau dia tahu tentang rahasia tobat, pasti dia bisa memaafkan. Memaafkan kan tidak harus umpamanya langsung ketemu orangnya, tidak harus. Yang penting hati kita ini sudah memaafkan. Tidak apa-apa nggak ketemu orangnya, karena terkadang ketemu orangnya pun kita ini jadi jengkel juga jadinya kan. Ya, cukup maafkan saja dari kejauhan, bahwa saya sudah memaafkan orang yang menzalimi aku, sudah, tidak perlu ketemu orangnya. Karena ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW itu yang Rasul katakan termasuk penduduk surga. Dan sahabat ini amalannya biasa-biasa saja, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, bahkan sahabat yang lain lebih hebat lagi. Tetapi ada satu amalan yang sahabat lain tidak bisa melakukannya. Apa? Setiap sebelum tidur dia katakan, ya Allah, aku ampuni semua orang yang menzalimiku, katanya. Itu saja amalannya. Setiap malam dia ngomong begitu. Aku ampuni semua orang yang menzalimiku. Rupanya itu pula amalan yang menjadikan dia masuk surga. Kemudian yang keempat, yang keempat di antara rahasianya adalah juga iqamatul ma'adhir lil khalqi. Fa idza adnaba al-'abd aqama al-ma'adhir lil khalqi wa tasa'at rahmatuhu. Jadi di antara rahasia tobat adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan uzurnya kepada makhluknya, memberikan uzur-uzurnya, mendengarkan uzur-uzurnya kepada makhluknya. Karena nanti pada hari kiamat kan, orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu akan didatangkan kepada Allah Azza wa Jalla dan ditanya kan tentang dosa-dosanya. Bukankah aku sudah memberikan nikmat kepadamu? Bukankah aku sudah begini dan begitu seterusnya? Kenapa kau melakukan dosa ini dan begitu seterusnya? Akhirnya dia pun mengakui dosa-dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur. Dan di sini juga pelajaran kepada kita. Terkadang ada orang yang menyakiti kita itu, kita tidak tahu apa uzur syar'inya. Umpamanya nih, ada orang yang tiba-tiba ngobrol dengan kita, tahu-tahu dia marah-marah. Kan kita tidak tahu, mungkin sepintas, kok dia marah-marah sama saya, kenapa, apa salah saya? Ibu tidak paham, boleh jadi dia ada masalah dengan keluarganya di luar sana. Akhirnya melampiaskan pula ke ibu. Ya kan, ada saja kan orang yang ada masalah dengan suaminya, ibu pula yang kena kawannya. Ikut emosi jadinya kan di situ. Lah kadang-kadang kita ini kan harus melihat uzur, jangan langsung suudzon kepada dia.
Kenapa ya kawan hari ini kok agak lain gitu kan? Nah, ya sudah kasih udzur, mungkin dia banyak utang. Mungkin dia ada masalah dengan suaminya, mungkin dia ada masalah dengan anak-anak. Kasih udzur seperti itu. Lah Allah ngasih udzur kepada dosa kita, masa kita nggak kasih udzur gitu? Nah ini maksudnya di sini di antara rahasia taubat juga ada pelajaran di sini. Bahwa setiap kesalahan orang itu pasti ada udzur di balik kesalahannya. Pasti ada masalah kita yang tidak tahu. Makanya perlunya kita memberikan udzur tadi. Dan itu rahasia taubat di antara fadilahnya juga. Ya. Kemudian juga di antara rahasianya adalah at-taharruz minal adu. Jadi orang yang bertobat itu hakikatnya dia sedang menjauhkan diri dia dari musuhnya. Siapa musuhnya? Syaitan. Syaitan kan tidak suka dengan orang-orang yang bertobat. Makanya ketika orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia sudah dan sedang menjauhi syaitan. Sebab kalau seandainya tidak bertobat, syaitan bersama dia. Ketika dia bertobat berarti dia berusaha untuk menjauhkan diri dari musuh-musuhnya. Terutama dari syaitan yang jelas-jelas akan menyesatkan anak Adam. Ya. Dan tentunya banyak lagi tentang rahasia di balik taubat. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bagaimana keutamaan taubat, kemudian rahasia di balik taubat dan faedah-faedahnya, maka seorang muslim tidak boleh kemudian menanamkan dalam hidupnya itu at-taswif. Taswif itu kalimat saufa dan saufa. Dalam bahasa Arab saufa itu artinya menanti-nanti dan menunggu-nunggu tobat. Kapan lu tobat? Nanti. Kapan? Nantilah habis haji. Setelah haji masih juga. Katanya sudah haji mau tobat. Nantilah haji kedua katanya. Ya kan begitu, ada orang yang lagunya itu nanti-nanti. Nanti kalau usia 40 katanya. Dan 40 masih juga makin tua-tua keladi. Ya. Jadi ada orang yang dalam hidupnya itu selalu menanti-nanti tobat. Nanti. Ingat bahwa menanti-nanti kalimat ini bahaya dalam tobat. Pertama, asarnya, pengaruhnya. Al-hasratu wan nadam. Dia akan rugi dan akan menyesal fi waqtil la tanfa'u fihi al-hasratu wan nadam. Di waktu yang tidak ada manfaat lagi penyesalan dan juga tidak ada lagi manfaat adanya penyesalan tadi. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun itu, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena begini Bu, kalau kita ini selalu mengundur-undurkan taubat dengan mengatakan akan, nanti dan begitu seterusnya. Yang namanya kematian itu tidak tahu. Kematian itu tidak tahu kapan datangnya. Seandainya kemudian Allah takdirkan dia mati mendadak, apa ibu tahu pulang dari sini ibu tetap hidup? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu kita pulang dari sini hidup? Lah karena kita tidak tahu bahwa kematian itu terkadang ada yang sifatnya dadakan. Setelah mati apakah kemudian kita akan menyesal dan akan bertobat? Kan tidak mungkin. Makanya jangan sampai dengan kalimat nanti itu akan mengalami al-hasratu wan nadam, penyesalan di waktu yang tidak ada guna penyesalan itu. Setelah kematian gak ada guna lagi. Kemudian yang kedua, al-hirman minal ajri wath thawab. Jangan sampai diharamkan dari melakukan perbuatan yang di dalamnya ada pahala dan kebaikan. Sebab kalau orang bergelimang maksiat terus tak tobat-tobat tuh, kapan berbuat baiknya? Nah itu sama menghambur-hamburkan usia namanya. Usianya sudah pendek, tidak mau tobat-tobat, dosa aja yang banyak, pahala pula sedikit. Ini sama mengharamkan dalam kehidupannya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau orang sudah mengatakan nanti dalam bertobat tuh pasti akan dilengketkan dalam hatinya su'ubatu taubah. Sulit untuk tobat. Makin lama makin sulit tuh tobatnya kalau terus mengatakan nanti. Akan dipersulit tobatnya. Kemudian yang keempat juga adalah diaul haibati wa adamul qudrati ala ta'thir finnas. Akan hilang pamor sehingga dia tidak bisa mempengaruhi manusia. Orang yang banyak dosa itu kalau ngomong itu nggak akan didengar. Namanya kita tahu orang ini suka banyak maksiatnya, tiba-tiba nasihati kita tidak sudah tahu siapa dia. Tiba-tiba ngasih nasihat macam-macam. Namanya dia maling. Kamu jangan maling. Kita tahu dia maling. Tiba-tiba ngomong sama kita, kau jangan maling. Lah kau aja maling kan gitu ya. Jadi hilanglah pengaruhnya nasihat kepada orang itu. Karena tahu
dia itu di atas maksiat. Nah, itu bisa menghilangkan haibah, ya, menghilangkan pamor ataupun apa haibah dalam bahasa kita. Ini semacam pamor lah. Ya, kalau ngomong itu nggak didengar jadinya. Kemudian juga yang kelima, ketika seseorang itu mentaswib tadi, mengatakan nanti-nanti, ya, maka dia telah luput kepadanya sebuah waktu yang berjalan dengan cepat. Dan waktu akan ditanya di hadapan Allah. Dia tidak menghargai waktu. Ingat, setiap waktu yang kita keluarkan dari nafas kita itu akan ditanya di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Akan ditanya anak Adam itu tentang 4 perkara sebelum kakinya melangkah ke titian. Salah satunya adalah an umrihi fi ma'afna. Usiamu loh, kemana kau habiskan. Itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana caranya supaya kita ini tidak menanti-nanti tobat. Bagaimana caranya? Apa sih obatnya? Yang pertama, lihat sejarah kaum salaf. Lihat sejarah kaum salaf. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang luar biasa. Dan lihat juga akibat orang-orang yang menanti-nanti tobat. Contoh namanya Fir'aun. Dia bertobat itu setelah mau tenggelam dan mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israil. Diterima tobatnya Fir'aun, ditolak. Maka lihat kisah-kisah seperti ini, ya, supaya jangan sampai kematian kita seperti Fir'aun. Kemudian yang kedua, mengingat kematian dan mengingat tentang adanya hari akhir. Sebab kalau orang ingat mati, pasti mikir dia mau tobat nanti-nanti itu. Atau mikir setelah peristiwa kiamat bahwa akan banyak peristiwa di padang mahsyar itu sampai orang masuk ke surga atau ke neraka, tentu juga akan terpikir untuk menanti-nanti tobat itu karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang ketiga, al-ihtiraz minal ma'asi was-sayyi'at bi alla yaqa'a fiha al-muslim aslan wa in waqa'a badara bit-taubah. Berusaha keras untuk menjauhi maksiat. Kalaupun harus terjerumus kepada maksiat karena kita manusia, segera tobat. Supaya jangan memiliki kalimat nanti-nanti. Kemudian juga yang keempat, menjauhi teman-teman as-sayyi, teman-teman yang buruk. Karena biasanya susahnya bertobat orang itu karena kebawa kawan biasanya. Ya, ketika kawannya ahli maksiat itu jadinya susah dia untuk bertobat karena lihat kawannya. Kemudian juga adamul istihanati bi ayyi amrin minal umur. Jangan meremehkan sekecil apapun dosa. Dan jangan suka membagi-bagi dosa. Oh, dosa itu ada 2 Ustaz, dosa kecil, dosa besar. Saya kan masih dosa kecil saja, belum sampai dosa besar. Jadi orang yang membagi-bagi dosa itu biasanya terangsang untuk melakukan dosa. Ini kan kecil saja, nggak gede gitu. Dia tidak sadar dosa itu bukan masalah kecil besarnya, tapi kepada siapa Anda melakukan dosa. Karena pembagian dosa ini dosa besar, ini dosa kecil itu hanya pembagian para ulama. Nabi tidak pernah membagi ini dosa kecil, dosa besar, tidak ada dalam hadis itu. Cuman ulama yang membagi ini dosa besar, ini definisinya, ini dosa kecil, ini definisinya untuk takribul fahmi, memahamkan ketika kita ini mempelajari soal dosa. Tapi pembagian dosa kecil, dosa nggak ada dalam Quran. Dan dalam hadis Nabi SAW, dosa itu sama di hadapan Allah. Cuman ulama ingin membagi, ini dosa besar, ini dosa kecil, ini dosa besar terbagi lagi, dan begitu seterusnya. Bagi kita tidak penting pembagian itu. Yang harus kita tanamkanlah kepada siapa kita melakukan dosa. Kepada Allah yang sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ya. Itu juga bisa supaya kita jangan at-taswif. Ya. Termasuk juga dawamud doa ilallahi azza wa jalla. Teruslah berdoa kepada Allah azza wa jalla agar kita dihilangkan dari sifat malas dan sifat lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena yang membuat orang itu nanti-nanti tobat itu 2 perkara, malas dan juga al-az, ya, malas dan juga lemah. Sehingga lemah dia untuk segera bertobat dan malas untuk segera bertobat. Ya. Dan banyak lagi tentang masalah ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, yang terakhir adalah tentang at-taubatu minadz-dzunub. Ini penting, ini faedah daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala.
tentang uqubatul dzunub tazulu anil abdi bi asyrati asbabin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa dosa itu kan, setiap dosa itu kan ada akibatnya, ada iqabnya, ada siksanya. Setiap dosa itu pasti ada siksanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Bahkan ada dosa-dosa itu yang disegerakan siksanya di dunia sebelum akhirat. Tapi ada juga yang dosa itu yang diakhirkan siksanya di akhirat. Tapi kata Ibnu Taimiyah bahwa siksaan-siksaan bagi dosa itu bisa dihilangkan dengan 10 perkara. Yang pertama, kata beliau, at-taubatu, dengan cara bertobat. Taubat itu bisa menghilangkan siksa dalam dosa yang kita lakukan. Yang harusnya kita mendapatkan hukuman dari Allah karena perbuatan dosa, tapi karena kita bertobat, hukuman itu dihilangkan. Yang kedua, al-istighfar. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, melakukan kebaikan untuk menutup keburukan. Makanya kalau satu hari ini Bu kita melakukan dosa, maka imbangi satu hari ini juga kita lakukan pahala. Kalau satu hari ini kita melakukan dosa yang tidak terang-terangan, buat juga pahala yang tidak terang-terangan. Kalau hari ini kita melakukan dosa terang-terangan, buat juga pahala yang terang-terangan. Jangan sampai kemudian satu hari ini kita melakukan dosa tapi tidak diimbangi dengan perbuatan baik. Karena kebaikan itulah yang menghapus keburukan. Artinya yang harusnya ketika kita melakukan dosa nih hari ini, itu kan dicatat kita akan mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman. Tapi karena kita melakukan kebaikan, akhirnya kebaikan itu menutup keburukan. Makanya Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menutup keburukan. Kemudian yang keempat, doaul mu'minin lil mu'min. Doanya seorang mukmin atau doanya mukmin yang banyak kepada seorang mukmin saat meninggal. Umpamanya ada jenazah, disolati banyak orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan, ma min mayyitin yusalla alaihi atau yusalli alaihi ummatu minal muslimin yablughuna mi'atan kullahum yashfa'una illa syufi'u fihi. Tidaklah seorang mayat itu disolatkan oleh banyak kaum muslimin yang mencapai 100 orang dan mereka meminta syafaat, kecuali Allah akan berikan syafaat. Artinya doa orang-orang yang beriman itu juga sangat dihajatkan saat kematian kita. Karena mungkin kita banyak dosa, tapi karena banyak teman-teman yang baik yang mentauhidkan Allah, mendoakan, akhirnya menjadi syafaat bagi kita. Makanya penting seseorang itu bergaul dengan orang-orang baik supaya mereka mau menyolatkan kita. Karena orang jahat tidak mau menyolatkan kita, dia aja perlu disolati. Ya. Kemudian yang nomor 5 adalah ma ya'malu lil mayyit min a'malil bir, atau ma yu'malu lil mayyit min a'malil bir. Apa yang dikerjakan oleh seorang yang sudah meninggal semasa hidupnya dari amal-amal kebaikan. Seperti sedekah, pokoknya yang bermanfaat lah untuk kematiannya. Kemudian yang nomor 6, syafaatun Nabi SAW, syafaat Nabi kepada orang-orang yang melakukan dosa pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 7, musibah yang Allah timpakan kepada kita dan kita sabar dan juga mengharap pahala. Maka musibah-musibah yang kita hadapi dengan kesabaran dan mengharap pahala itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan hukuman-hukuman Allah di dunia. Kemudian yang ke-8, seseorang memikirkan tentang rahmatullah wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Ingat bahwa di sana ada rahmat Allah. Kita harus yakin dengan rahmat Allah. Karena ketika orang tidak dapat syafaat, berarti sisanya rahmat. Orang bisa selamat dengan rahmat walaupun tidak ada syafaat. Kan syafaat dulu. Setelah habis orang-orang yang dapat syafaat itu nggak ada syafaat lagi. Tapi masih ada orang yang sebiji darah keimanan itu masih di neraka. Maka datanglah Allah dengan rahmatnya. Maka diselamatkan tanpa dengan syafaat. Kemudian yang nomor berapa? 8, 9 ya. Ahwalu yaumil qiyamah wa karbuha wa syadaiduha. Seseorang mengenang tentang dahsyatnya hari kiamat, kata Ibnu Taimiyah. Jadi seseorang merenung, tafakur bahasa kitanya ya. Kemudian ingat gimana nanti kiamat, gimana nanti kuburan, gimana nanti padang mahsyar. Pokoknya betul-betul dia tafakur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan tafakur mengingat kondisi-kondisi genting pada hari kiamat dan sesudah kiamat dan begitu seterusnya sampai orang masuk ke surga atau ke neraka, dipikirkan setiap hari ya, tafakur.
Maka itu juga salah satu yang bisa menjadikan kita baik dan bisa mengurangi melakukan dosa. Termasuk juga mengingat tentang ma yahsulu fil qabri minal fitnati wa dhaghtati wa rawati fa inna hadza mimma yukaffiru bil khotoya. Termasuk mengingat kondisi kubur, fitnah kubur, himpitan kubur, apa-apa yang menakutkan dalam kubur, kata Ibnu Taimiyah, ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau kita ini masuk kuburan, kalau takdirkan ya, naudzubillah, kemudian kita mendapatkan fitnah, ditanya tentang 3 soalan, maka 3 soalan ini kalau kita bisa menjawab berarti bisa menggugurkan dosa kita, karena setelahnya pasti baik. Tapi kalau tidak bisa menjawab, setelahnya pasti buruk. Ya, nah kalau dia bisa melintasi fitnah kubur ataupun himpitan kuburan, maka itu juga kata beliau bisa menggugurkan dosa. Itu maksudnya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara faedah daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari paparan yang tadi disampaikan, apakah kita sendiri bisa melihat setelah orang itu melakukan dosa dan maksiat, apakah dia bisa melihat atau mengukur dirinya bahwa Allah itu menerima taubat? Apakah ada tanda-tanda pada diri orang tersebut? Ya, alhamdulillah. Tanda-tanda yang jelas secara fisik ya tidak ada. Pemakai yang tadinya hitam habis tobat jadi putih gitu. Ya tidak ada tanda-tanda kayak gitu. Cuman ulama mengatakan tanda-tanda yang tampak bahwa tobat itu diterima adalah dengan adanya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Itu yang jelas. Dari semua tanda-tanda yang diuraikan para ulama itu, ini yang paling jelas. Kalau orang nampak ada perubahan, ya, yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak puasa jadi puasa, yang tadinya tidak zakat jadi zakat, yang tadinya bergelimang dengan dosa tiba-tiba jadi baik, yang tadinya omongannya ngeri-ngeri kalau keluar tuh kok jadi santun, nampaklah keberadaan dia. Lah itulah yang paling besar. Perubahan dalam hidup dia dari yang tidak baik kepada yang baik, dan nampak di hadapan orang juga nampak kok makin dia baik. Itu tanda diterima tobatnya. Adapun yang lain itu hanya mukamilat saja, penyempurna. Ini yang paling tampak bahwa orang ini diberikan taufik. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Yes. Tadi kan Ustaz juga menyampaikan bahwa Allah itu akan terus memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya meskipun dia berulang-ulang melakukan kesalahan. Karena Allah itu sayang kepadanya dan dia tahu bahwa dia memiliki roh. Dan jadi pertanyaan adalah ketika dia mengulang-ulang kesalahannya, kemudian dari pertama dia melakukan dosa, kemudian tobat, dan menjelang akhir dari hidupnya dia itu malah dia melakukan dosa. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah dia akan mendapat ampunan? Ya, alhamdulillah. Maksudnya ketika seorang itu mengulang maksiat kemudian bertobat, tetap Allah akan menerima tobatnya. Karena ini menunjukkan Allah itu Ghafur, Ghaffar, bahkan bukan hanya Ghafur, Ghaffar. Ghaffar itu dari siyagul mubalaghah. Jadi akan senantiasa dan terus menerus sebagai pengampun. Beda dengan Ghaffarnya manusia. Manusia ini kalau 1 kali minta maaf dimaafkan, 2 kali minta maaf dimaafkan, 3 kali nggak ada maaf bagimu. Itulah manusia. Tapi Allah kan berbeda. Makanya jangan lagi dosa-dosa kecil atau dosa besar. Dosa yang paling besar sekalipun, berdasarkan hadis qudsi Allah mengatakan, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang dengan seberat bumi kesalahan, dosa sebanyak apa seberat bumi? Kalau engkau datang kepadaku, syaratnya satu, jangan kau sekutukan aku saja. Ku bawa juga ampunan seberat dosamu dengan berat yang sama. Kalau dosanya seberat bumi, ku datang seberat bumi ampunan. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang. Tetapi ingat bahwa dosa itu kan melahirkan dosa yang lain. Sebagaimana ibadah juga melahirkan ibadah yang lain. Ketika kemudian orang itu terus melakukan dosa, maka akan sulit untuk bertobat. Makanya tadi saya katakan di antara pengaruh negatif taswib nanti adalah su'ubatu taubah, sulitnya bertobat. Kenapa sulit bertobat orang yang melakukan dosa dan mengatakan nanti itu? Karena dosa itu melahirkan dosa yang lainnya. Dosa lain melahirkan lagi dosa yang lainnya. Jadi dosa itu akan beranak. Ya. Ketika dosa makin beranak, bercucu, bercicit lagi kan, ini makin sulit nih orang ini bertobat. Dari sini Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil usra. Sudah mudah dia melakukan dosa, maka kami mudahkan lagi masuk neraka, kata Allah. Artinya sulit masuk surga.
Ya, begitu juga orang-orang yang bertobat kepada Allah kemudian berusaha untuk berbuat baik. Akhirnya melakukan satu ibadah, dari satu ibadah itu melakukan ibadah yang lain. Dari ibadah yang melakukan ibadah yang lain, akhirnya beranak ibadah-ibadah itu. Maka Allah mengatakan fasanu yassiru lil yusra. Sudah mudah melakukan ibadah, Allah mudahkan lagi jalan ke surga. Kalau yang satu sudah mudah melakukan maksiat, Allah mudahkan masuk neraka. Jadi itu dikhawatirkan seperti itu. Ya kalau seandainya kemudian orang itu mengulang-ulang dosanya, kita yakin Allah menerima. Cuman masalahnya, kita yang sebagai pelaku pengulangan dosa itu, apakah dia tahu bahwa akhir hidupnya dia sedang bertobat ataukah sedang maksiat? Itu masalahnya. Kan tidak tahu. Ada seorang hamba itu bahkan disebutkan dalam hadis itu, antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Satu hasta segini. Antara kaki dia dengan surga itu tinggal melangkah saja artinya kan ke surga. Tiba-tiba di ujung hayatnya dia melakukan amalan penduduk ahli nar, tidak jadi masuk surga, Allah masukkan dia ke neraka. Dari sini ada kaidah al-amal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Tapi akhir juga dipengaruhi dari awalnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ini ada bukunya. Ada hadiah 4 buku, kita buat soal jawab dulu. Pertanyaan yang pertama, dari apa yang sudah kita bahas tentang 5 atau 6 syarat tobat ya. Sebutkan 3 saja syarat tobat itu. Siapa? Mana? Oh ya dah, terserah. Bismillah. Syarat tobat yang pertama harus didasari dengan keikhlasan. 2. Yang kedua, betul-betul melepaskan dosa-dosa yang dia taubati. 3. Harus menyesali semua perbuatan dosa. Menyesali itu sebagian daripada tobat. Masya Allah. Ya, Bapak baca. Ya, hadiahnya pun buku, nanti dibaca. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ada syarat tobat yang berkenaan dengan hak orang lain. Apa syaratnya? Silakan. Iya, syaratnya. Syaratnya itu kita harus mengembalikan hak orang yang telah kita ambil. Masya Allah, ahsanti, masya Allah. Solusi mengatasi problem. Sebutkan yang ketiga, sebutkan 5 keutamaan tobat. 5 keutamaan bertobat. Nggak ada. Saya ganti soalannya. Sebutkan 3 bahaya menanti-nanti tobat. 3 bahaya. Kenapa kita tidak boleh menanti-nanti tobat? Sebutkan 3 saja. Bahayanya apa menanti-nanti tobat? Iya. Tiga. Pamornya. Ahsanti, masya Allah. Iya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 perkara yang bisa menghilangkan hukuman Allah dalam dosa. Dari faedah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa saja yang menghilangkan hukuman Allah bagi para pendosa itu? 1, dengan cara bertobat. 2. 2, dengan beristighfar. 3. Melakukan kebaikan. Masya Allah. Iya. Ini dengan berakhirnya hadiah tadi. Berarti sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.